Oke, selamat berjumpa dengan saya di mata kuliah ekonomi statistik ekonomi untuk manajemen. Ya. Oke, untuk pengantar ini saya coba share screen dulu. Nah, tahap pertama saya uraikan dulu konsep-konsep statistik, pemahaman yang sama kita statistik itu apa, sehingga statistik yang kita maksud dalam pembelajaran ini itu seperti apa ya, sehingga ada pemahaman yang sama bahwa ini loh dalam satu semester yang akan kita pelajari. Oke, perhatikan ini. Nah, ini statistik ekonomi nama mata kuliah yang benar seperti ini. Nama MK-nya? Iya. Ya, 2 ya, berarti ada 1. Jadi kalau ada 1, 2 berarti dengan asumsi Anda setelah lulus yang 1. Nah, statistik ini digunakan tidak hanya di ekonomi, tapi juga di bidang-bidang lain, di bidang eksat juga digunakan, di bidang sosial, ada di bidang ekonomi kita, di manajemen, di akuntansi, kemudian di bidang sosial humaniora, di statistik pendidikan, menggunakan teknik-teknik statistik untuk mengambil keputusan. Itu satu. Kemudian melihat gejala-gejala, kecenderungan-kecenderungan. Nah, kalau kita kecenderungan penjualan, kecenderungan bagaimana sumber daya manusia itu aktif atau kurang aktif, seperti itu kita bisa gunakan teknik statistik. Pada dasarnya statistik itu dia memberikan informasi dari kumpulan data yang ada. Jadi yang namanya data itu belum ya dalam tanda petik ya, belum memberikan informasi. Apalagi datanya tidak berurut. Nah, kita tidak mendapatkan informasi. Nah, di dalam statistik itu kita bisa kegiatannya salah satu mengurutkan data itu. Kalau sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka sudah kelihatan informasi yang tergambar di situ. Nah, lebih dari itu, dari data itu kita bisa bikinkan tabel. Dengan tabel itu maka akan terpetakan, akan semakin terang informasi yang tergambar bagi kita. Nah, dengan demikian maka kita bisa membuat suatu analisa. Nah, yang saya maksud di sini adalah data dan kegiatan membuat tabel itu juga disebut statistik. Jadi di statistik dalam arti luas itu ya kegiatan-kegiatan seperti itu yang berkaitan dengan apa? Kaitannya dengan apa? Data-datanya? Dengan angka. Jadi dengan angka-angka deh. Nah, statistik ya. Oke. Nah, ini statistik digunakan di bidang sosial, statistik kesenian, bidang ekonomi, manajemen. Nah, ini sengaja saya kosongkan. Bagaimana cara menggunakan statistik dalam bidang-bidang yang ini? Nah, ini pelan-pelan coba kita jawab pertanyaan ini. Nah, ini banyak definisi ini dari guru-guru besar ya, para ahli statistik. Statistik itu mengolah data, menarik kesimpulan-kesimpulan. Ada yang mendirikan seperti itu. Ada data, kemudian menjadi informasi, dan kita tarik kesimpulannya. Kemudian yang kedua ini, statistik itu disebutkan sekumpulan cara. Nah, metode berarti ini. Aturan-aturan. Aturan tentang apa? Tentang mengumpulkan, mengolah. Mengolah tadi itu kegiatan apa? Mengurutkan data juga, mengolah disebut. Dari data yang setumpuk itu,
yang kita tidak tahu mana yang tertinggi, mana yang terendah, kita urutkan dari yang terendah, maka tergambar informasi. Itu juga kegiatan statistik. Jadi sekumpulan cara mengurutkannya, sehingga kita bisa menarik suatu generalisasi atau gambaran dari informasi itu. Jadi statistik ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi. Bagi apa? Bagi bidang-bidang tertentu. Nah, bidang yang sedang kita pelajari ini adalah bidang manajemen. Maka kegiatan-kegiatan statistik ini dari mengumpulkan dan mengolah data serta menarik kesimpulan itu dalam bentuk angka itu akan bermanfaat dalam memberi atau membuat keputusan di bidang manajemen. Bidang manajemen apa saja? Anda lebih tahu. Banyak itu, nanti coba kita lihat. Statistik dipahami juga sebagai ilmu. Nah, ilmu sebagai sains, dia berkembang, tumbuh berkembang. Dari statistik yang teknik-teknik sederhana, dari standar deviasi, dari varian, itu kan berkembang terus. Pada awalnya varian, muncul standar deviasi. Nah, seperti itu. Anda sudah belajar itu ya. Nah, yang paling penting di dalam statistik ini, karakteristik dia itu dia berupa data dalam bentuk angka. Nah, ada data bukan dalam bentuk angka, maka di dalam statistik kita kumpulkan data-datanya itu, nah, di sini kan pengumpulan yang kita kumpulkan itu berbentuk angka. Dealing with number. Jadi berkaitan dengan angka, dengan kata lain, istilahnya apa sekarang? Istilah teknik statistik adalah tidak lain teknik kuantitatif. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ini ada lagi definisinya. Nah, ini cara-cara menarik ketidaktentuan, nilai ketidaktentuan, ketidakpastian, uncertainty. Bersifat induktif. Statistik juga adalah metode asas, metode teknik. Memanipulasi. Manipulasi ini bukan dalam arti negatif ya. Engineering, nah, misalnya dalam teknik-teknik aljabar itu nama kegiatan manipulasi. Bagaimana yang sebelah kiri kita bawa ke kanan, itu dalam aljabar seperti itu. Itu disebut manipulasi ya. Kemudian statistik diartikan sebagai data kuantitatif. Ada kualitatif, ada data. Nah, ini Anda lihat nanti pengertiannya, Anda bisa baca. Yang ketujuh, studi tentang informasi. Studi tentang informasi ini dari awal, dari bagaimana kita mendapatkan datanya, bagaimana kita dari data itu kita memperoleh informasi menggunakan teknik statistik, dan bagaimana kita mendapatkan atau merumuskan kebijakan yang tepat di bidang manajemen. Jadi studi tentang informasi. Jadi banyak definisinya. Nanti kita kerucutkan kemana arah kita. Ini coba saya relevansikan. Ini coba di bidang sosial seperti ini kan. Dalam ilmu-ilmu sosial itu ada studi kemiskinan, ada kehidupan nelayan dan seterusnya kan. Nah, itu coba dilihat, digunakan angka-angka statistik, dikumpulkan data-datanya, kemudian coba diolah sedemikian rupa, maka akan terlihat siapa yang paling miskin dan siapa yang miskinnya nomor 2, dan kita bisa urutkan. Nah, ini dalam bidang sosial ini banyak digunakan. Dia bisa dirankingkan kan, sehingga terpetakanlah apa yang disebut tingkat keparahan kemiskinan itu. Juga dalam dunia pendidikan. Jadi kalau Anda mengajar nanti, gunakan teknik statistik. Mana tahu nanti ini kan bisa masuk jadi guru.
dapat semua nilai anak-anak itu. Siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah, maka diurutkan datanya. Kemudian di dalam kelas itu kita bisa hitung rata-ratanya. Nah, itu teknik-teknik statistik. Maka statistik juga berperan banyak digunakan di dalam pendidikan. Juga di dalam ilmu pengetahuan alam atau eksakta ya. Misalnya bagaimana melihat fenomena pertumbuhan cabai, itu dikumpulkan datanya harian. Tumbuhan batang, gitu kan? Batang cabai itu dikumpulkan data. Juga di dalam humaniora, kesenian, bahasa, sastra, mungkin ada kaitannya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dalam bidang manajemen? Nah, harus kita kenali dulu kan, saya yakin Anda sudah tahu sekali, manajemen itu kan adalah suatu proses tujuan. Ini ada 3 definisi. Saya coba petakan ketiga definisi ini. Terlihat definisi ini ada benang merahnya. Di mana benang merahnya? Saya dapatkan kata kuncinya itu ada manajemen itu ada proses, ada tujuan. Di sini juga ada proses, ada tujuan. Di sini juga ada proses, ada tujuan. Ini beda-beda orangnya kan? Nah, prosesnya proses apa? Merancang, di sini perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, pengendalian, evaluasi. Jadi kita lihat dalam manajemen ini bagaimana proses itu bisa menghasilkan tujuan. Ada tujuannya efisiensi, ada tujuannya efektivitas. Nah, dalam proses itu statistik berperan di situ. Bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita mengorganisasikan, menggerakkan, di sini perlu peran statistik di tiap-tiap sub. Kemudian di tujuan, berapa besar dihasilkan outputnya, outcome-nya. Nah, hitungan-hitungan itu bisa kita dapatkan secara angka dan kita bisa gunakan statistik. Sehingga kalau dalam tahap evaluasi, peran statistik tinggi. Mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil. Kita bisa lihat angkanya. Oleh karena itu, statistik dalam ilmu manajemen ini penting. Bagaimana fungsi-fungsi manajemen, ini kan disebut fungsi manajemen. Itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi prosesnya sampai tujuannya itu nyambung ya. Maka peran data-data angka itu bisa mengawal proses itu dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan yang diharapkan itu bisa dicapai. Jadi dalam manajemen ini penting statistik bisa masuk di dalam setiap prosesnya. Jadi dalam perencanaan misalnya kan, di sini kan bagaimana merencanakan ini kita bisa tetapkan target-targetnya. Targetnya sekian. Kita terapkan, kita monitoring. Nah, di sini juga pakai statistik. Bagaimana memonitoring berapa orang yang mengerjakan, berapa orang yang sudah menghasilkan, berapa besar yang sudah dihasilkan itu, naik atau turun ya, berapa persen, kita hitung persennya. Kita hitung nilai tengahnya, kita hitung standar deviasinya. Kan itu peran statistik. Kita evaluasi berapa yang gagal, berapa yang berhasil. Kan itu teknik sederhana kan, angka-angka persen di situ. Nah, di dalam proses ini maksud saya peran statistik penting. Nah, ini fungsi manajemen semua. Nah, kalau ini kita gunakan teknik statistik di setiap proses ini, maka output hasil akhirnya itu seperti yang kita rencanakan ini tidak jauh meleset. Karena peran statistik di proses ini penting. Ini bisa tunjukkan angkanya ya. Kemudian juga outcome-nya juga baik. Outcome ini kan dari output. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa statistik penting dalam mengawal fungsi-fungsi manajemen ini menjadi efektif dan efisien. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Silakan. Saya Pak Doni Lanta, Pak. Oke, silakan Doni. Hubungan statistik sama sosial dan manajemen itu apa, Pak? Sosial.
Oke, ilmu sosial itu manajemen bagian dari ilmu sosial. Jadi kalau saya gambarkan itu kan sosial ya. Dalam sosial itu sub dari sosial itu ada ekonomi, sosial politik ya, lingkungan, termasuk di sini ada manajemen. Nah, dalam teknik-teknik statistik ini kan kita data itu tidak hanya berupa kata-kata kan. Kalau di dalam bidang-bidang ini kan kita bisa lihat laki-laki, perempuan misalnya, miskin, tidak miskin kan, kaya kan gitu kan. Nah, ini kan bisa diangkakan. Nah, dalam statistik sebagai data, kita bisa menghitung berapa jumlah, kita bisa mengumpulkan data, bukan menghitung ya. Kita bisa mengumpulkan data berapa yang kaya, berapa yang miskin. Nah, gitu kan. Kalau di dalam penjualan, berapa penjualan yang dihasilkan oleh satu orang sales, baik dia melalui online maupun tidak online. Nah, informasinya hanya sebatas itu baru data. Maka data itu harus kita olah menjadi informasi. Nah, proses pengolahan di dalam statistik itu dia bisa menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi manajer untuk mengambil keputusan. Nah, kaitannya dengan ilmu sosial, hal seperti ini ditanyakan tadi kan, ini ilmu sosialnya kan besar dimensinya. Ilmu sosial ini terdiri dari yang ini semua, nih kan, ini semua. Ada politik lingkungan, juga ada eksat. Eksat itu kan, kalau dia itu terdiri, ini satu sosial, dua itu eksat. Ini ada biologi, ada kedokteran, ada fisika, seperti itu. Statistik penting, karena angka-angka di dalam biologi dan dalam fisika itu juga dalam bentuk angka, data-datanya ya. Oleh karena itu, bagaimana data-data itu menjadi informasi yang bermanfaat. Jadi, hubungan statistik dengan ilmu sosial ekonomi, politik, ataupun juga dalam bidang eksakta ini, bagaimana mengolah data-data, mengumpulkan data-data, setelah didapatkan data-data itu mengolah menjadi informasi yang bermanfaat. Informasi yang bermanfaat itu bagaimana? Informasi yang bisa memberikan suatu keputusan, baik di bidang sosial maupun di bidang eksakta. Nah, oleh karena itu, bidang sosial ini kan luas, mencakup ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup. Bidang manajemen termasuk dalam ilmu sosial. Social science. Nah, itu dia Doni. Yang mau ditanyakan, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia tadi. Jadi statistik itu kita kumpulkan data berupa angka. Angka itu harus bisa memberikan manfaat informasi. Nah, di dalam manajemen, angka-angka itu atau kegiatan statistik itu ada di proses dan juga ada di tujuan. Oke. Nah, kalau dalam ini yang bisa saya berikan ya. Kalau kita definisikan seperti ini. Studi informasi. Jadi suatu studi, suatu kajian tentang data. Jadi data yang bisa memberikan informasi, maka dekat di sini kan. Informasi dan data ini sebenarnya berbeda. Dia garis miring gitu. Data itu levelnya masih rendah. Kalau data sudah menjadi informasi, nah itu sudah lebih tinggi derajatnya kan dalam tanda petik. Kenapa? Karena sudah bisa memberikan suatu argumentasi
ataupun suatu kebijakan yang harus ditempuh oleh seorang manajer ataupun juga oleh seorang pemangku pemegang otoritas kewenangan. Misalnya kepala daerah, yang berdasarkan angka-angka informasi yang sudah dikalkulasi dengan teknik statistik, maka akan memberikan suatu kesimpulan yang bisa ditarik generalisasinya. Nah, informasi data yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan manajemen. Jadi ada informasi atau data informasi, ada metode atau teknik-teknik perhitungannya, dan ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan data ini. Jadi permasalahan inilah yang akan coba dipecahkan melalui teknik-teknik statistik yang datanya itu berupa angka-angka. Jadi syarat mutlak dalam statistik itu datanya itu harus berupa angka. Ada pertanyaan, kenapa dia harus berupa angka? Supaya mudah dihitung. Iya, dia harus angka. Karena kita kan nggak bisa baca persepsi, misalnya sangat baik dengan tidak baik, bisa kita tambah nggak? Nah, kita tidak bisa hitung rata-ratanya kan. Tapi kalau kita angkakan, kuantifikasi, maka kita bisa hitung rata-rata. Sangat baik 5, tidak baik 1. 5 tambah 1, 6. Dengan catatan, 1 dan 5 itu adalah skala ordinal. Nah, begitu dalam manajemen kan? Supaya kita bisa mengoperasionalkan teknik-teknik perhitungan. Oke, benar tadi sudah dijawab. Nah, ini ada definisinya. Statistik penduduk ini sosial. Statistik ekonomi adalah angka yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Statistik sosial itu ya berkaitan dengan penduduk, masalah-masalah sosial lainnya, kriminalitas, pengangguran. Nah, di bidang manajemen apa nih? Berkaitan dengan apa aja? Saya kasih contoh satu, tingkat penjualan. Hari ini terjual 100 unit, kemarin 90 unit, kemarin yang lagi 80. Nah, kalau ada angka itu kan kita bisa, itu kan data, kita bisa olah statistiknya, kita hitung rata-rata, apalagi teknik statistik lain. Kita hitung nilai tengahnya, itu statistik satu kan, atau kita hitung korelasinya berdasarkan angka-angka. Nah, inilah yang akan diajarkan dalam satu semester ini. Bagaimana mengambil keputusan dengan teknik-teknik statistik. Nah, ini coba Anda buat nanti ya. Ini kalau yang berkaitan dengan masalah ekonomi, di sini angka inflasi, harga indeks harga beras, indeks harga bangunan, indeks harga barang-barang industri. Nah, kalau di manajemen apa saja? Misalnya satu perusahaan, apa saja data statistik yang ada di situ? Ada yang bisa jawab? Tadi satu sudah saya jawab, data penjualan. Yang lain apa? Saham. Data saham, harga saham, apalagi? Banyak sekali. Oleh karena itu, Anda harus paham ilmu-ilmu manajemen. Dan manajemen keuangan itu berkaitan dengan saham nanti kan. Ada manajemen pemasaran, itu berkaitan dengan pangsa pasar, penjualan, berapa jumlah konsumen, berapa konsumen potensial, berapa konsumen aktual. Itu bisa kita petakan. Sumber daya manusia bisa berapa karyawan yang berpendidikan S1, berpendidikan S2, berapa karyawan yang berpendidikan SMA. Nah, itu kan kita bisa hitung. Bisa, kalau sudah dapat angkanya, kita bisa kalkulasikan teknik-teknik statistik. Simple, kalau sudah dikalkulasi, memberikan informasi. Nah, apa
keputusan misalnya tadi personalia, apa keputusan manajemen personalia, misalnya dilihat hasil perhitungan angka statistik didominasi oleh pegawai-pegawai yang pendidikan SD, kan? Sementara yang berpendidikan S1, S2 hanya 1%. Nah, mungkin perlu ditambah kebijakan. Maka kita perlu rekrut pendidikan yang S1, S2 itu sekitar mencapai 3% atau 4%. Maka perlu ditambah sampai 5 sampai 6 orang. Itu keputusannya. Kalau sudah diputuskan, tinggal diinformasikan, maka direkrut karyawan baru yang berpendidikan S1 atau S2. Kan seperti itu kan? Nah, teknik-teknik statistik. Oke. Ya, ini banyak, nanti Anda bisa lihat ini masyarakat, studi masyarakat, sengaja saya masukkan di sini. Kenapa saya mau masukkan di sini masyarakat, sosial? Karena saya mau Anda memetakan sendiri yang manajemen itu di mana. Sebagian sudah saya jelaskan. Nah, ini kita skip. Nah, ini soalnya Anda coba jawab, Anda masukkan di classroom nantinya. Apa kesimpulan Anda tentang statistik dalam manajemen? Dan bagaimana aplikasinya dalam manajemen? Oke? Nah, nanti saya kasih linknya dan isi saja terus di situ sebagai absensi kuliah perdana kita hari ini. Oke, terima kasih. Ini perkuliahan kita hari ini. Dalam sesi perdana tanggal 27 ya. 7 bulan 8 2021. Ada yang mau ditanyakan? Nah, tadi soal tadi itu nanti saya masukkan ke classroom. Coba jawab terus di situ. Nah, sebagai kesimpulan apa yang saya paparkan hari ini supaya tertanam di benak kalian sebagai pemahaman yang aplikatif. Jadi tidak hanya mendengar, tapi paham masuk ke pikiran dan kalian tuliskan lagi. Oke, itu satu tugas untuk absensi. Absensi saya anggap hadir hari ini semua, saya lihat, saya foto. Tapi juga perlu absensi bagaimana kalian paham, seberapa besar kalian paham. Nanti saya gunakan teknik statistik, mengolah pemahaman kalian terkait dengan perkuliahan hari ini. Nah tadi soal 2 tadi itu, Anda coba masuk ke classroom, kita ada waktu, ini 9.56 di jam saya, ada waktu setengah jam, Anda teruskan di classroom, ketik jawaban itu, dan langsung enter, maka akan masuk ke saya. Insya Allah saya balas terus hari ini, dan nanti malam, nah ada tugas tambahannya. Sebelum tidur, coba kalian rampungkan apa presentasi saya hari ini, dan kalian tadi ada nyata nggak? Ada kan? Nah, sempurnakan catatan kalian. Nanti saya kasih videonya, Anda lihat. Sempurnakan catatan kalian hari ini, dan dikumpul nanti malam. Supaya apa? Apa yang saya presentasi tadi itu benar-benar tertangkap pada Anda, dan Anda tuliskan lagi. Itu sangat membantu untuk mengingat pelajaran selama 1 semester. Kalau itu dilakukan, kalau kita sudah paham, kita tuliskan lagi, itu jauh lebih efektif dalam meningkatkan memori kita terhadap pemahaman. Saya kira paham ya? Nah, namanya itu resume catatan perkuliahan. Di foto saja, masukkan ke link. Di mana Pak tugasnya Pak? Di Google Classroom. Ya. Oke, jika masih ada pertanyaan. Oke, kita tutup dulu kelasnya. Demikian presentasi kuliah minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.